Ketika orang-orang bilang ini jelek, nggak worth it, menurut gue ini rekomendasi secara alur cerita ya. Oke guys, balik lagi di L Media, tempat berbagi cerita seputar film. Waktu Indonesia mereview kali ini bakalan nge-review film Sri Asih yang rilis pada tahun 2022. Disutradarai oleh Mbak Upi. Kemudian ada pemeran, ada Pevita Pierce sebagai Alana atau Sri Asihnya, pemeran utama. Kemudian ada Reza Rahadian sebagai Jatmiko. Terus ada Christine Hakim sebagai Eyang. Ada Jeffrey Nicole sebagai Tangguh, sahabat kecilnya Alana. Terus ada Dimas Anggara sebagai Kala. Terus sinopsisnya ini adalah Alana yang tidak mengerti kenapa dia selalu dikuasai kemarahan. Jadi Alana tuh selalu emosi. Jadi ada kayak sesuatu dalam dirinya gitu yang bermasalah. Tapi dia tuh selalu berusaha untuk bisa melawannya dan menghindari emosi-emosi yang terlibat dalam dirinya. Dia lahir dia lahir saat letusan Gunung Merapi. Dan ini yang membuat ia terpisah dari orang tuanya. Kemudian Alana tuh diadopsi oleh salah satu panti asuhan. Dan kemudian ia diadopsi lagi oleh ibu-ibu orang kaya gitu ya, dan menjalani ya kehidupannya sehari-hari. Kalian tahu kan Pevita Pierce sekarang badannya itu gimana, jadi lebih berotot gitu, punya otot gitu, punya tenaga. Ya sebelum ini punya tenaga, cuman lebih kelihatan aja gitu otot-ototnya. Karena apa? Ya karena film ini. Terus saat dewasa si Sri Asih atau si Alana ini tuh ya menemukan kebenaran di mana siapa dia, yang mengungkap dirinya tuh siapa dan kenapa gitu loh terjadi pada dirinya. Kalian bisa nonton di Disney Plus Hotstar untuk alur ceritanya. Sebenarnya film tuh sekitar 1 jam apa 2 jaman gitu kan. Menurutku itu kan waktu yang lama ya, 1 jam lebih atau 2 jam tuh termasuk sesuatu yang lama banget. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh di Sri Asih itu alur ceritanya cepet banget, kayak kayak misalnya ada 3 babak, dari babak 1 tuh langsung ke babak 3, babak 2 tuh nggak kerasa banget. Jadi sempet gue beberapa kali ngangong dan kikuk untuk yuk diputar lagi ke sebelumnya gitu kan, karena bingung aja. Tapi bagus. Lagi-lagi nih sejarah dikemas dengan tampilan yang berbeda, disetarakan dengan masa dan era kita saat ini. Iya, menurut gue bagus banget sih buat kalian yang emang saat ini lagi belajar sejarah atau ngulik-ngulik tentang sejarah. Ini bagus banget dan rekomendasi. Ketika orang-orang bilang ini jelek, nggak worth it, menurut gue ini rekomendasi secara alur cerita ya. Bahas visualnya nanti dulu bentar. Karakter, kaget banget sama Pevita Pierce yang jadi Sri Asih, yang dimana isinya adalah baku hantam, cerita tentang superhero gitu kan, banyak berantem melawan kejahatan, dan itu sesuatu yang berbeda banget sama Pevita Pierce biasanya. Yang biasanya dia romance atau mungkin sesuatu yang ya feminim atau gimana, dan ini sesuatu yang diberikan oleh Pevita Pierce yang berbeda. Kayak mana bahasanya ya gitu lah pokoknya ya. Terus Reza Rahadian sama Ayang gitu kan. Siapa sih yang Reza lovers ini gitu kan, pasti tahu dong Mas Reza ini apa aja gitu kan filmnya. Horror action tuh kayaknya belum banyak terlibat ya Ayang Eja ini tuh kan, jadi masih kayak sedikit. Nah pas ada di Sri Asih, sesuatu yang mengagetkan juga gitu kan. Dia bergelut, dia baku hantam, tapi dengan mukanya yang mukanya yang dingin, jutek. Pokoknya kayak nggak nyambung, tapi ya berusaha tuh nyambungin lah. Kita pakai cocologi aja lah ya. Nah itu. Terus Dimas Anggara, yang biasanya Dimas Anggara emang kadang jadi tokoh yang dingin, cool. Iya kayak film-film mungkin dia sebelumnya itu ya Dimas Anggara gitu. Terus ada Christine Hakim, Eyang nih, jadi Eyang. Dan
feel-nya beliau jadi Eyang tuh selalu mendalami itu kayak wah pakai hati banget gitu, jadi sesuatu yang wow. Terus editing secara visual, editingnya not bad, tapi nggak bagus-bagus banget, tapi ya kalau misalnya ada 3 mahir cukup mahir, dasar ya mahir nggak mahir sebetulnya, tapi bagus untuk Indonesia dengan dobrakan baru adanya Sri Asih, Gatot Kaca, Gundala, Virgo dan lain kayak gebrakan baru untuk yang ya film superhero gitu loh. Pesan moralnya itu tuh ada di bagian ketika mamanya Alana bilang kalau misalkan amarah itu cuma bisa dilawan dengan jiwa yang tenang. Jadi yang bisa menyikapi amarah ya cuma diri sendiri. Kayaknya sama kayak film sebelumnya deh. Aku pernah ngasih pesan moral hampir sama, karena mereka yang punya kekuatan lebih itu pasti disangkutkannya dengan diri mereka, berawal dari diri sendiri, didasari oleh diri sendiri. Dari aku ini 8,5/10, bagus, rekomendasi. Secara pengambilan itu banyak yang one take, terus penggunaan CGI kali ya, itu bagus. Adegan di rumah sakit ada best moment yang aku kaget sekali, padahal udah pesan moral ya. Adegan rumah sakit itu tuh kita lagi tenang-tenangnya nonton, lagi tenang-tenangnya, lagi diem, lagi adem, tiba-tiba pintu meledak. Nggak expect bakalan ada yang meledak, karena lagi tenang kayak ya air tenang, tiba-tiba ada ombak gitu loh. Kayak dan saya terkejut dari situ, kok bisa meledak. Itu adalah momen yang speechless, kok bisa ini terjadi. Itu sih, pokoknya banyak yang emang editingnya bisa kita terima dengan baik, kayak oh keren, oh bagus, oh bagus, baik gitu kan. Ada juga yang emang kayak wah gila, nggak banget nih, wah green screennya gini, ya ada lah pokoknya itu, tapi bagus. 8,5/10 rekomendasi. Dan ya sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian dapet updatean terbaru terkini dari Elmedia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di bawah ini juga, Elmedia. Kembali lagi di video minggu depan gitu ya. See you, bye bye, and thank you.